Sesungguhnya dianjurkan kita pada hari Asyura itu ihya alailatihi, yakni disuruh kita menghidupkan daripada malam-malam Asyura. Kenapa kita disuruh menghidupkan daripada malam Asyura tersebut? Sebab di situ dikatakan adalah minal indadatir rabbaniyah wal quyudatil ihsaniyah. Sebab di situ pertolongan-pertolongan Allah. Nah, jadi pertolongan-pertolongan Allah di situ ada. Pemberian-pemberian Allah di situ ada. Menyuruh dia kita, yuk, apa kita nak pintar. Nah, apa nah kita mengajatakan. Makanya kita disuruh beramalan di hari tersebut. Sebab adalah 10 Muharram atau dikenal kita hari Asyura itu adalah suatu hari yang luar istimewa. Suatu adalah hari yang termasuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi di antaranya disuruh kita beramalan di malam Asyura tersebut atau di siangnya. Disebutkan di dalam kitab Naqtil Bidayat, ana man qara'a lailatu Asyura ba'da isbagi wal wudu'i wassalatu rak'ataini ayatal kursi 360 maratan. Bahwasanya barang siapa yang membaca pada malam Asyura. Nah, malam lah. Jadi malam ini ialah. Nah, malam ini. Jadi barang siapa membaca di malam Asyura, kemudian sesudah ia selesai daripada berwudu, maka dianjurkan sembahyang sunat 2 rakaat. Kayak apa? Sarfiannya ada sembahyang hajat ya. Hendak sembahyang mutlak kan. Nah, 2 rakaat kan. Ayatnya apa? Kesarfian aja. Nangpian hafal aja. Hendak kol-kol ada baik. Sajang koler aja lah. Nah, ya Allah, kol-kol itu ya langganan sudah. Kada kuliah yang kafirun, wallah itu bang ya Allah dah. Langganan sudah ada. Nah, langganan mana itu sudah. Nah, kemudian membacanya ayat kursi siapa banyak? 360 marrah. Sebanyak 360. Banyak tak, Bu? Banyak ada? Ada banyak. Amun pian sarungan garing pian bacanya. Makanya disuruh tuh bangun bulan membaca. Nih kayak kita di 20 orang ya Allah, 60-an lebih ini nah dibagi. Nah, 360 dibagi baca apa lagi ada? Baca baik-baik. Baca ma'am bacanya setemat ya Allah. Amun pian mencoba ya nang baca sarunganan ya nang koler ini ya tak sudah nih manangannya sudah nak kirik sudah mau banyak nyonjor. Ya Allah lah kan kita baca. Tapi bila kita bersamaan membacanya, maka ini dengan mudah kita membacanya. Ada banyak lagi. Nah, sedikit aja lagi baca baik pulang. Makin bisa tuh kan ulun yakin insyaallah untung. Nah, asal digawi sesamaan. Mau sarungan kan kedarapan sudah, apalagi nang besi cucur sudah. Apalagi besi laki nang kena mucil benar. Ngali digaduhi diurusi ya Allah. Ada anak buah lagi laki umpamanya banyak lagi tak? Ini tadi. Iblis sama insyaallah enteng bian. Asal pakat mau bubur Asyura aku nasuranan. Dah benulah. Nah, sesamaan kalau pula nah itu tujuan kok. Jangankan kita manusia, samut aja kan. Nah, samut tuh lihat. Mangkat kepala iwak tuh benar kalau suruh mangkat awal sebentar. Bagi awaknya nang awan dulu. Nah, bagi awak kau aja mangkat bersamaan. Bersamaan kau aja. Rumah ni kan boy, rumah ni namun kita bersamaan mangkatnya kau aja. Kalau sana lainnya kalau belum pernah waktu di Jawa dulu. Waktu di Demak. Allah sekolah di sana kan di pondok sana. Jadi rumah orang tuh dijual, betul sebelah rumah dijual. Ya. Ada kita sini bila rumah dijual, orang tanah-tanahnya kalau dijual, sekarang ada pian rumahnya wara aja. Sekarang melihat lu hilang rumah tuh mana? Kasabalah tetangga kasabalah. Oh, rumah tuh diangkat orang samaan rupanya. Ini kan ada kayak kita ini bertajak nih ada model kayak bandak tuh kemudian jadi kalau diangkat kan orang sana kayak gunung-gunung kan
Mengkawadah kita nang itu tuh bisa di dalam wadah kita ini kan termasuk rendah wadahnya. Mudah. Jadi bisa samaan deh. Jadi bilanya nang banyak ini bersamaan, insyaallah akan menjadi mudah. Kemudian apa jasidin? Wa yubasmilu bi awali kulli maratin. Maka di setiap awalnya memulai ayat kursi tadi dibaca bismillahirrahmanirrahim dibacanya. Nah, bilanya membaca demikian tadi, bila mana sudah tuntung ia membaca, lalu kita banyak ulang membaca apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Berapa membacanya? Dibaca samani wa arba'ina marrah. Dibaca sebanyak daripada 48 kali. Yang itu tadi. Bila sudah tuntung, hanya kami pulang, Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah daripada malam nang baru. Wa syahrun jadidun, bulan nang baru. Wa sanatun jadidatun, tahun nang baru. Fa'atini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha. Maka berikanlah aku ya Allah kebaikan di tahun ini. Nah, beri aku kebaikan tahun ini. Wa khairu ma fiha, dan berilah aku kebaikan di malam hari ini yang berada di dalamnya. Nah, kebaikan di malam hari ini, kemudian yang berada di dalam pada malam hari ini, wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha, kemudian hindarkanlah daripadaku kejahatan ini malam dan apa-apa yang berada di dalamnya, yang jahat-jahat. Wasarra fitnatiha, kemudian daripada kejahatan fitnahnya ini malam. Wa muhdasatiha, dan kejadian-kejadian pada ini malam. Wasarra nafsi wal hawa wasyaitanir rajim, dan minta hindarkan daripada kejahatan hawa nafsu dan syaitan. Dibaca berapa? Isnatai asrata marrah, dibaca 12 kali. Nah, bila mana sudah membaca demikian, maka wa yaqtimu bima syaa minad du'ai al-muqtabasi minal Qur'an, dan disudahinya dengan apa-apa yang dikehendakinya daripada yang diambil daripada Quran. Wa yad'u li jamil muslimin wal muslimat, dan berdoa. Nah, berdoakan mereka tadi bagi orang-orang muslim dan muslimat sekalian, orang-orang mukmin dan mukminat, ba'da an yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ini mengucapkan salawat kepada Rasulullah, wa yaqdisu litasbihi wa tahlili miraran, dan sesudahnya daripada mengambil daripada tasbih dan tahlil dibacanya ulang-ulang. Maka bila mana itu digawi tadi, fa innahu yakuna fi 'amihi dzalika, maka bahwasanya jadilah pada itu tahun yang demikian tadi, orang yang membaca ini tadi amalan mahfujan min sa'iril aswa'i, dipelihara daripada seluruh daripada kejahatan-kejahatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka Allah kuasa atas ini segala sesuatu. Jadi bila kita mau menggauli yang ini tadi, maka kita terpelihara daripada apa-apa kejahatan di tahun ini tadi. Bahkan dikatakan, barang siapa membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, sab'ina marah, dibaca 70 kali juga siangnya. Itu sama akan mendapatkan pemeliharaan daripada Allah Ta'ala dan dihindarkan daripada kejahatan-kejahatan di tahun yang kita hadapi ini tadi. Itu diantaranya. Kemudian lagi berkata Sayyidina Ali, ujar Sayyidina Ali, sesungguhnya bila mana engkau mengerjakan puasa sesudah daripada bulan Ramadan, pasamal muharram, maka hendaklah disuruh berpuasa di bulan Muharram. Artinya bulan ini. Nah, kenapa disuruh? Fa innahu syahrullah, sebab ini adalah bulannya Allah. Di dalam bulannya Allah ini tadi, fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akhirina. Maka di dalam ini bulan, pada hari itu adalah Allah mengampuni daripada dosa-dosa suatu kaum dan mengampuni daripada dosa-dosa kaum yang lainnya. Makanya kita
dianjurkan berpuasa. Jadi diceritakan suatu ketika Rasulullah ketika datang Sidin ke kota Madinah, Sidin melihat orang-orang Yahudi ini berpuasa, berpuasa Asyura. Maka ketika berpuasa Asyura ini takuni Nabi, ujar Nabi ini hari ini hari apa? Garang nih, maka Nabi bukan ini puasaan. Oh, jawabannya hari ini hari Asyura. Nah, ketika dikatakan demikian, kenapa jadi memperbuat puasa Asyura nih? Lalu jawabannya apa? Ujar bubuan Yahudi ini tadi, aja yaumun ajimun. Sebab ini adalah hari yang sangat agung. Kenapa sangat agung? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aqraqa fir'aunu wa qaumuhu. Kemudian pasamahu Musa sukran panahanu tasumu. Maka ujar bubuan orang Yahudi ini tadi bahwasanya Allah Ta'ala itu di hari Asyura ini menyelamatkan daripada Nabiullah Musa alaihissalam dan kaumnya, dan menenggelamkan daripada Raja Fir'aun beserta tentaranya. Maka puasalah Nabi Musa alaihissalam sebagai tanda syukur Sidin. Maka kami pun ujar Yahudi ini mau 47 puasa. Lalu ujar Rasulullah menyautin apa? Ujar Sidin mengatakan demikian, panahnu ahaku wa aula bi Musa minkum. Nah, jadi Nabi kami ini lebih berhak mengikuti daripada Nabi Musa daripada kawan kalian. Maka daripada itu disuruh kita berpuasa. Maka Rasulullah memadahkan lagi wa amara ashabahu bisyami, memerintahkan Nabi dengan sahabat-sahabat beliau untuk berpuasa pada waktu itu. Lalu ditakuni Rasulullah apa gara istimewanya jar puasa di hari Asyura itu? Ujar Rasulullah memadahkan apa? Yukaffir sannatal madiyah. Nah, orang yang berpuasa di hari Asyura maka ia akan dihapuskan dosanya setahun yang telah berlalu. Artinya yang sudah lewat tadi setahun ya punya dosa. Lumayan kalau. Nah, jadi lumayan bujur-bujur bagi orang yang mau menggawi puasa Asyura. Bahkan diceritakan pernah daripada orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu, ketika ditanya dimimpiakan ulama ini ditakuni apa yang Allah berikan dengan hubungan pian yang mengerjakan puasa di hari Asyura itu, maka dijawab oleh orang-orang yang dimimpikan, yang diberikan oleh Allah keistimewaan yang menggawi tersebut. Ujar buahnya memandangkan apa? Memandangkan bahwasanya ketika kami mengamalkan dengan puasa daripada puasa Asyura tersebut, maka ujar Sidin memandangkan kami tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala keampunan daripada dosa-dosa kami. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa daripada dosa mereka. Siapa? Banyaknya. Gufirali bisyami yaumin Asyura dzunubun sitina sana. Nah, diampuni bagiku lantaran memperbuat puasa di hari Asyura tersebut sebanyak 60 tahun dosa sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi bila tahun ini jangan kita lewatkan begitu saja. Bahkan dikatakan bahwasanya dari Abdullah bin Umar, ujasidin man sama'a Asyura taka'annama sama sana. Nah, barang siapa yang mengerjakan puasa Asyura, maka seakan-akan ia berpuasa setahun. Nah, menggawi puasa Asyura. Wa man tasaddaqa bihi kana kasadaqi sana, dan barang siapa yang bersedekah pada itu hari Asyura, maka seperti bersedekah setahun. Makanya di antara amalan yang dianjurkan kita di hari Asyura itu tadi, selain kita beribadah sembahyang untuk disuruh berpuasa, kemudian lagi selain disuruh kita berpuasa itu tadi, di antaranya pulang apa? Disuruh juga kita baca mata. Nah, calak mata disuruh juga. Kemudian apa? Menjenguk dengan orang sakit. Nah, orang-orang yang garing itu ditutangi, ngilangi. Kemudian apalagi disuruh pulang apa?
melangi para ulama, alim ulama, baik yang sudah mati atau yang sudah meninggal, tetap masuk juga. Kemudian apalagi disuruh bersilaturahim. Nah, keilangan jangan ada. Kemudian bersedekah termasuk juga, dan memperbanyak perbelanjaan biasan keluarga di bulan itu. Nah, jadi dia suruh itu banyak berbelanja. Banyak berbelanja tadi mahir sehari 100.000, ya ulah kah 200.000 kah 300.000 kah, ya Allah lah. Bila ada duitnya ya lah. Bila ada banyak minta duit banyak, ya Allah. Bilanya kan ada sabar ya dulu. Nah Pak, sebab memperbanyak perbelanjaan di bulan itu dan utamakan puasa lawan itu tadi. Nah Pak, supaya Allah luaskan rezekinya di tahun itu tadi. Allah luaskan begitu rezeki orang tersebut. Bila mau menggawi hal tersebut tadi. Ya, makanya di antara kita rajin nampak ketujuh bersedekahnya berkumpulan ibu-ibu kada kawan lainnya berkumpulan nampak mau berasura tadi. Nah, ya Allah kumpulan ulah bubur asuran nampak biasa gini nampak membuka akan orang lain, ya lah memberi dan orang lain, tidak orang buka semalam. Dan kita dianjurkan berpuasa nih amunnya kawa hari ke-9 atau ke-10, ke-10 atau ke-11. Nah, jadi 3 surat lah bisa kita menggawinya di hari ke-9, ke-10, ke-10 atau ke-11, atau menggawinya Asyura aja. Nah, bisa juga. Cuma punya kawa tuh tadi digawi 2 kan ada bakawan, jangan sarungan. Kenapa jadi disuruh jangan sarungan? Berpuasanya tadi jangan sarungan, disuruh mengawani. Nah, sebab dikatakan ujar Nabi apa? Sumu tasyi'a wal 'ashira. Puasalah kalian di hari yang ke-9 atau yang ke-10. Jadi bakawan. Artinya hari ini yang lola. Nah, kenapa jadi disuruh demikian? Supaya wala tasabbahu bil Yahudi, supaya jasidin jangan menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Buatnya kan hari Asyuranya. Nah, jadi mukawa kita tambahi sehari hari ke-9 atau hari nang ke-11-nya. Nah, punya kawak, ada kawak apa kawak? Ya Allah lah. Nah, Asyuranya barang. Dalam satu hikayat diceritakan. Jadi diceritakan oleh Al-Yabi di mana pada waktu itu terjadi di kota Arai. Nah, jadi di kota Arai ini ada seorang hakim nang kaya raya. Nah, ketika seorang hakim nang kaya raya ini sedang asik-asiknya, maka tiba-tiba sidin didatangi oleh seorang lelaki nang fakir, ada miskin fakir. Fakirnya tak parah pada miskinnya lah. Mun fakir ini masih nggak jual makan masih fakir nih kan sedang ada fakir tadi. Lalu ketika mendatangi si fakir ini tadi dengan si kadinya tadi si hakim nang kayanya tadi mau ucap nang si fakir tadi ujar fakir nanti apa? A'azallahul qadi. Nah, anak rajulun fakirun ju'iyadin. Ujar sidin mudah-mudahan Allah memuliakan engkau wahai kadi, wahai hakim. Ulunnya adalah seorang laki-laki nang fakir, nang berisi dengan keluarga. Nah, ulunnya fakir berisi dengan keluarga. Maka oleh itu waqad ji'tuka mustasfian bi hurmati hadzal yaum. Maka jasidin sungguh, aku mendatangi engkau ini dan meminta pertolongan jasidin aku nina dengan kehormatan ini hari. Nah, jadi bila ibaratnya di hari Asyura itu memang kita ada kemampuan, ada orang minta pertolongan, tolong ya. Ya Allah lah, memang kita memang ada barangnya, tolong ya Allah mulai munnya kada awal, munnya ada tolong. Nah, jadi bujur-bujur kita lillahi ta'ala mengharap daripada ridhanya Allah. Waktu luar biasa di hari Asyuranya tadi. Maka ketika hanya mengucap demikian dengan si kadinya tadi mengucapnya meminta, ujar si fakir ini mengucapkan apa? Lituktini asrata annani khubzin.
wa khamsata amananil lahmin wa dirhamaini. Nah, itu dipintanya. Oh, ya kalau pulang. Tahu nggak, Bu? Kenapa dipintanya tadi? Jadi kan minta emas bertangkal ada. Ada. Mujasidin aku ni meminta. Nah, ulun ni meminta dengan pian wahai kadi wahai hakim, ulun minta 10 potong roti. Banyak lah, Bu. Banyak ada. Mun roti ini aja pamalar aja biar nggak benar. Iya Allah. Nukar gak butuh situ bang 10.000 wah ya Allah banyak ya. Ya Allah. Ada berat temen ini. Amun pamannya ke rumah. Anu cil. Ulun kawal utang lawan pian berapa? 10 juta aja cilai. Nah ini maka bermasalah aja lah. Ini kebanyakan ini nih. Amun bayi minta iwak pian sekali 2 kali ada berapa jatah. Asal jangan tiap hari, iya lah. Mun tiap hari bang, bermasalah lah. Ada yang lola, ada juga yang lola. Mun ada ya baik, makan ini. Mun ada, mun ada ada kawai. Jadi nak kayak ini tadi. Ini sekali di sini datang nih. Oleh orang suki wajar, jadi datangi ya Allah. Kasih nih. Minta 10 potong daging jadi sini. Kemudian apa lagi? Minta 5 potong daging. Nah, potong dagingnya kan banyak minta nih. Hanya minta duit 2 dirham. Kan? Dikit benar kalau ada banyak lu lah. Jadi kalau lu benar, amun kita sugih ibaratnya biasa ininya apa artinya ibaratnya. Lain, memang kita memang bujur-bujur benar bacari ibaratnya. Memang jurang diadakan bujur-bujur kan nih. Lain lagi. Ini orang sugih. Makanya jangan lupa malar nang ini hendak dapat surga segala macam minta berdoa dan Allah Ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta supaya diberikan kebaikan di dunia, diberikan di akhirat. Tapi didatangi orang lain ini ada apa memberi? Jangan harap dapat nang itu, iyalah. Ya ada, Bu. Mungkin karena ngayakan berarti kan mendukung orang kali ini. Ya kalau termasuk pamalar juga ya lah, termasuk orang non wakil juga. Ya jadi kisahnya nih, anak masuk surga menyumbang aja boleh benar ya kan? Menyumbang 2.000, paling kencang paling tinggi 10.000, anak masuk surga itu doakan. Duit mah kan di rumah bakarong duit, ya kan? Bakarong duit, hendak nukar motor situ sini kawa, nukar mobil kawa, ada kesempatan bakarong duit, ya Allah. Kredit kada sih din, berarti masuk itu menyumbang 10.000, minta doakan ulun supaya masuk surga, bah. Kalau murah benar surga ya lah. Nah, jadi ketika meminta demikian tadi, anak minta nih tadi. Nah, bapadah nih lawan kali, napa jersi kali, jersi hakim nih tadi. Fawa'adal kadiyu bidzalika ila waqti zuhri, fawa'adahu ilal asri. Ujar si kadi ini, ibarat bahasa kita nih. Oleh orang penting, ibaratnya orang sugih ini macam-macam tentang mungkin cukup persyaratannya ada kawan yang orang kayaknya aja. Kau akun jaman bari dan ikam nih, menjanjikan nih ada nih. Aku akun jaman bari dan pian nih, cuma pian kadang bari wah ini. Ayo pagila jaman bari ini, kena datang nih. Tuh orang aja datang ke rumah nih, punya lagi santai. Jadi kalau diganggu dia lagi santai nih. Nah, mau madah nih, santai. Ngaran kita nih hendak ya Allah, ayo menurut saya. Ketika sampai waktu zuhur datang isidin menagih janji. Datang zuhur menagih janji nanti. Napa hujan nang kali ujar hakim nang ayan tadi. Nah, ada awal lagi aku nama sahuran benar. Datang dia kena kami asal. Kayak kok pokoknya kok. Datang ada yang masih kok. Datang ada. Waya kada jadi. Ada mungkin boy ben gada di rumah anak kutiakan. Nah, baru kapar dia datang, "Apa lapar ati umur lima enggak makan kayak tapi kan bubulik." Laki menjerit gitu juga. Laki kan mau kada pegawai juga di rumah, kagaringan juga, anak lapar berdaan. Ada harapan ben bulik itu, bini itu juga ibaratnya kada harapan kada bulik kita. Ini pikiran ini kalut istilahnya berharap panar nih. Nah, ini berharap panar nih nang luar biasa kan pahalanya nih.
Kadang kita memberi, kadang orang meminta bujur-bujur nih. Makanya kita bila kita memberi itu, ketika memberi tak memberi nih duit yang beri mudahan berberkah nih. Nah, dan palanya kelihatan orang tua pun yang sudah meninggal nih, nah lain-lainnya supaya berberkah duit kita. Ini kita membuat memberi aja orang mudah-mudahan mau main dulu, mau main dulu sudah habis main bari nah dipintanya juga konon juga kenapa jadi pemain sini tengah hari sekali bari sini juga nah kayak ini kata berkah ini memberi ini rugi baik para ya memberi iyalah daripada nang dikuya daripada diungkap-ungkap kena memberi dalam keadaan nang kayak itu tuh ada gunanya iyalah ini jadi nah kayak tadi ini tadi amun kita memang ada hendak memberi ke dosa iyalah bukan hendak jangan dijanji iyalah harus kan ingat kalau Nabi madakan kalau orang nakunya ya Rasulullah ada seorang perempuan orangnya rajin beribadah orangnya pemurah bagus pemberian ya Allah baik ibadah sunat digawinya orangnya rajin puasa cuma ya Rasulullah si perempuan ini kenapa bilanya berpandai menyakiti hati orang ya Rasulullah ini kayak orang kayak ini nah hati-hati kan memayan hati-hati benar nah ini disayang lagi ini bomai orang ini nampak kayak kan ini ujian Nabi nampak ini perempuan ini kaya dinar ini kan masuk dalam waktu neraka hati-hati biar orangnya pemurahan biar orangnya rajin beribadah orangnya banyak amalan sebelum sunat bila montong pada dijaga was hati ya Nabi masuk neraka loh nah hati-hati nih hati-hati benar tak tapi ya Rasulullah ada lagi seorang perempuan orangnya beribadah sekedarnya aja beramalan sekedarnya aja bahkan ini ibarat saking hendaknya bersedekah tuh ibarat wadai sabiji itu nah dipanggal dua nah saking hendak memberi ini bersedekahnya kemudian cuma ya Rasulullah bilanya bapak diri nyaman hati mendengarnya ini kayak apa nah ya Nabi nah kayak ini nah fahiyya fil jannah ya fil jannah jadi perempuan yang kayaknya dan nantinya masuk ke dalam surganya Allah nah jadi artinya apa artinya kita tuh biar kadang kayak orang banyak keamanan segala macam yang penting mulut kita terjaga insya Allah selamat tuh selamat di dunia selamat di akhirat apalagi kan orangnya pemurahan baginya lagi ini kayak kadinya terjaga lah ada terjaga nih ini nak ada terjaga nih apa hati orang ada terjaga nih hati-hati ini hati orang maka ketika dijanjikan oleh si kadin tadi ujar kadin tadi kada awal datangi kena waktu asar yang masih didatangi sidin falamma jaa waktul asri maka ketika mendatangi si fakir ini tadi dengan kali hakim nang kaya raya ini tadi didatangi sidin pada waktu asar nampak lam ya'tihi syai'an ternyata si hakim nang kaya ini kada ada lalu memberi apapun sedikit juga pun kada diberinya apa biar jauh nang jurang nang istilahnya dapat malah kada dapat di ujung-ujungnya dimamanya lagi ada orang yang melihat di TV itu nang isa nang untungnya nang apa nih Sariawan ada lah ada sudah nonton tuh lah ada kada si Dini Sugi sudah pamalar mamamai pulang dan orang disumpahi segala macam akhirnya nih untung ini Sariawan sampai mati satu bau yang untungnya sampai meninggal dunia orang takutan yang untungnya nih bisa nyata tuh untung si Dini nih kenapa dimamai si Dini nih mamai orang gara-gara ini jadi hati-hati benar nih anak aja gitu saking pamalarnya itu nah anak sidin tuh mulai sidin lahir anak sidin nih dicatat sidin ada bukunya harian sudah kenal bayar hutang kamu aja akan kadang ada udah sebetulnya disuruh anaknya mau bayar hutang nih mulai kami lahirkan ongkosnya sekian ini nukar popok sekian ini nukar susu sekian nang bini ini salah anak panik ini kenapa anaknya ini aja ayo kan kayak ini teganya tuh nah jangan kau tuh dek dosa menguitannya jangan kau memilihnya kalau ada lah di sini kata pak di kampung sini ada itu lah kalau ya ada itu ini lu kan ada sebujur ada nih kisah di Indosiar nih ayo jangan tadi kok ileng kalau
Kisah nyata kalau di Indonesia tadi. Ada kalau kisah nyata aja. Nah, di Indonesia kalau ya itu tonton tuh. Rumah ujulan. Sajing talang tuh itu. Dicatat ini sampai ganal, ayo pian dicatat segala macam tuh bujur-bujur talalu bujur kuitan itu tuh ngarannya kuitan yang zalim ngarannya yang ada dari jalim bandar. Lalu setelahnya ada membari dengan orang fakir dan apa? Fajahabal fakiru munkasiral qalbi, maka pergilah si orang fakir ini di dalam keadaan hancur geping-geping hatinya. Sakit hati si dia ni. Kali diberi, kali janji pada berharap benar ni. Berharap benar. Kita hati si dia. Maka setelah demikian, Pamara bin Nasrani jalisin di babin darihi. Maka tiba-tiba Sidin melewati dengan orang Nasrani. Nang orang Nasrani itu dia dalam keadaan lagi santai duduk di muka rumahnya. Nah, duduk orang Nasrani yang tadi santai. Nah, melihat si fakir ini tadi orang mikirnya nyaman aja nih. Lalu mencoba ya, si fakir ini tadi datang. Ujar si fakir ini tadi ucap kenapa? Lawan orang Nasrani tadi. Bihaqi hajal yaum a'tini syai'an. Ujar si fakir ini memadakanlah dengan kebenaran ini hari, maka berilah aku segera sesuatu. Apa kabian bari ulun? Bari ulun tadi. Memada dengan orang Nasrani tadi. Maka ketika diucapkan demikian, lalu ucap orang Nasrani ini, ujar orang Nasrani ini apa? Wa ma hajal yaum. Ujar orang Nasrani ini. Jadi presiden, apakah ini hari? Hari ini hari apa garang? Maka berpintaan orang. Maka biasa kan, amun kayak kita orang Islam biasa aja, orang Muslim, orang mukmin, Lalu ketika ditanyakan demikian, menjawablah si fakir ini menjelaskan daripada keutamaan, keistimewaan daripada ini hari, yaitu hari Asyura. Dijelaskan Sidin. Imbas Sidin menjelaskan, mendengar si Nasrani ini tadi, ujar Nasrani apa? Uskuru hajatuka. Nah, ujar Nasrani ini tadi, sambat apa keperluan ikan dan aku. Jadi biar kita ini nah apa aja nih ikan hendak kubari oleh kemuliaan ikan pisahkan nih. Pokoknya apa nih ikan kita kubari. Apa yang kita minta? Mandangan itu tadi berucap baik si fakirnya tadi. Ujar si fakirnya tadi, ulun meminta dengan pian nih. Nah ulun meminta roti, napa pulang daging, kemudian ulun meminta duit 2 dirham. Jadi ulun meminta roti itu, ulun minta 10 potong. Kemungkinan kalau anak sidin kalau lah. Kemudian meminta 5 potong daging, hanya duit 2 dirham. Oh, dia Nasrani ini gampang aja. Tunggu dulu. Tunggu dulu lah. Ketika disuruh menunggu ini tadi, datanglah si orang Nasrani tadi. Maka seorang Nasrani ini tadi datang membawakan gasan seorang fakir dan apa? Fa'atahu asrata akfajin hintatin wa mi'atin wa mi'atun min lahmin wa isrina dirhamaini. Nah, ini nah. Jadi datang orang Nasrani ini memberi jasa Sidin, nang tadinya Sidin hendak minta berapa tadi? 10 potong roti diberi Sidin sagantang gandum. Nah, berkita ini karungnya. Nah, beri senikam. Namanya ada. Beri nikam. Hendak minta daging tadi pulang, minta 5 potong diberi Sidin berapa? Mi'ah. Nah, diberi Sidin berapa? Wa mi'ata min lahmin. Diberi Sidin 100 potong. Nah, daging. Hendak minta duit tadi 2 dirham, diberi Sidin berapa? Wa isrina dirhaman. Nah, diberi Sidin 20 dirham. Nah, Sidin. Kena bila ikan perlu juga biar kita ini datang. Bulan berikutnya datangi lagi sini. Nah, datangnya sini.
Nah, orang bujur-bujur ikhlas tadi. Orang minta saya ini balapin yang bujur-bujur ikhlas. Nah ini yang perlu kita bertanya. Kayak itu juga kita bilang yang orang enggak menginap di rumah orang enggak. Bila orang di rumah tuh orangnya dermawan, orangnya pulang pak ibadah, orangnya penyembahyang, orang di rumah nih baik, orangnya disuruh ngisiin makanan, apa yang disuruh ngisiin tuh hantuk ya. Makan banyaki makan. Kenapa disuruh banyakin tadi? Sebab apa yang kita makan itu akan menjadi sinar cahaya di dalam hati. Oleh orangnya bujur-bujur dermawan. Apalagi kita tahu nang kita makan ini hasilnya pulang halal orangnya baik, orangnya pemurah, orang baik kita makan. Itu buta. Tapi bila orangnya nitil, orangnya pamaler, nah jangan banyak-banyak makan. Iyalah. Kenapa kok? Kenapa jangan banyak makan tadi? Kenapa? Nah, kalau bisa betinya kan? Rumah aja ini amun sampai 2-3 hari sini bisa kebarasan itu di rumah ini jalan itu rasa kita pada apa ketika kita memakan sesuatu di tempat orang nah orangnya pamalah orangnya pelit nah orangnya bakhil makan itu akan menjadi mengerasakan hati dengan diri kita menggalapakan mulai nah tadi pian lagi mengaji nah tadi rajin sembahyang berjamaah timbul pengulir sembahyang bajama mengaji bina mengulir mengaji rajin turun kamu jadi kalau tak makan di rumah subahil rupanya. Oke nak tahu tadi, nak tahu tadi hati-hati benar tak? Tapi orang yakin tukang bagi bubur asurannya orangnya dermawan bertanya kalau mantar ya kalau tahu tuh be, ini lah ada. Iya kalau. Semua pahalanya dia yang mikir ke jauh ya Allah. Jadi belum lagi ya Allah. Jadi imbas tadi dipadahkan di bari tadi nampak maka buliklah si fakir tadi dia hati nang gembira yang sanang hati ini. Nah, sanang benar hati. Ringkas cerita apa terjadi. Ketika datang suatu malam, si hakim nang bakhil, si hakim nang kaya, raya nih tadi nang orangnya pamalar, maka suatu malam itu dimimpikan oleh Allah Ta'ala keajaiban tentang pribadi daripada si bakhil ini tadinya orang sukakir dengan keadaan orang Nasrani tadi. Maka ketika itu dimimpiakan si hakim tadi, nampak suara itu timbul, berucapnya. Timbul suara, napa aja suaranya bau ucapnya ketika kali ini guring. Nah, ada suara, cuma ada orangnya irfa ra'saka farafa'a rasuhu fa'abasaru isran. Kemudian hujan suara dan menyuruh napa angkat kepala kamu. Ketika ingin mengangkat kepalanya dilihat itu melihat suatu gedung. Nah mana gedung dilihatnya tadi adalah berlapis-lapis dengan emas. Nah melihat gedung segitu balik bisa emas. Melihat pula gedung masabalanya pulang apa terbuat daripada perak dan mutiara dan yakut. Luar biasa. Ketika orang memandang di dalam kelihatan di luar, ketika memandang di luar kelihatan di dalam. Luar biasa hebatnya tadi nah. Gedung istana yang tadi. Lalu berucap si hakim nang pamalar yang tadi nang kaya raya ni cuma pamalar tadi mau ucap apa dia mau ucap ilahi mahajani kasirani wahai Tuhanku apa ini nang dua nang kulihat gedung nang dua ni nang dua gedung nang dua ni ibarat kesehatan apa pulang memandangkan ni apa ni maksudnya ni memandangkan nang dua ni tadi bagi lalu maka dikatakan kepada si hakim nang wakil tadi hajani kana laka lau kadaita hajatul fakir. Maka dia suara nih memandangkan dua gedung naikkan lihat nih yang luar biasa hebatnya bisa bujurannya kesan ikam ini kesan ikam andai ikam tuh mau menunaikan hajat si fakir tuh nak meminta dan ikam tuh ibarat kita memang ada banyak minta 10 potong daripada roti minta 5 potong daging minta di 2 dirham pada aku nih kamu memberi nih sebujurnya jatah ikam lalu kayak apa pulang oleh lantaran ikam nih kada hakun menunaikan hajat si fakir tadi
maka diberikanlah nang dua ini tadi dengan seorang Nasrani. Mendengar nang diberi kisah Nasrani ini kadang kakaruan lagi malam-malam enggak. Nah, si hakim ini tadi resah gelisah. Dalam keadaan gundah gelisah, ada kawan masa guring. Kenapa? Penuh dengan penyesalan. Akhirnya si hakim nang bakhil ini subuh-subuh mendatangi dengan Nasrani tadi. Lalu mengucapkan dengan Nasrani, ujar istilah bahasa kita manapun apa, wahai orang Nasrani, kebaikan apa yang engkau perbuat kemarin? Ujar Nasrani, apa kabarnya? Kadang kita kemana, kebaikan apa yang engkau perbuat kemarin? Maksud dikata apa? Ada kemarin itu kan adalah orang yang fakir minta dengan Haji Sudin ada, kenapa? Ini meminta ini, kemudian kubari, ini meminta anak meminta, ini dia aku nih minta 10 potong roti, 5 potong daging, kemudian minta 20 dirham. Cuma kubari sagandang gadung, kubari pulang nampak 100 potong daripada daging, kemudian kubari duit 20 dirham, kubari kubari oleh kami mengisahkan kehebatan daripada Al-Surah ini, kubari aku yakin itu bujur, kubari. Maka ketika mendengar demikian, takjublah si hakim nang bakhil ini tadi. Ujar nang hakim nang bakhil tuh kayaknya aja kutuk hari napa nang kabari itu. Kutuk hari bertanya, apa bisanya nih? Maka nang kutuk hari ku ganti. Lawan berapa? Lawan 100.000 dirham ku ganti bertanya kepada takon kada. Ujar nang Nasrani ini kada. Bab aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi nanti. Lalu dikisahkan. Sebetulnya aku ada dimimpikan di malam hari itu. Malam tadi aku dimimpikan apa? 2 gedung yang luar biasa hebatnya. Terbuat daripada emas dan perak. Kemudian terdiri daripada yakut dan mutiara. Dari dalam kelihatan keluar, dari luar kelihatan dalam, indah luar biasa. Itu ada 2. Ada kalau berbagi. Oh, kada bisa jangan aneh. Berbagi apa yang sudah diterima oleh Allah oleh Tuhan, maka itu sesuatu nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan olehnya kepada hambanya tadi. Jadi nampak jasa yang tadi, bukankah engkau bukan seorang muslim? Ketika mendengar ucapan demikian itu, maka melepaskanlah ia daripada pakaian Nasraninya, yaitu jadikan tanda salib terailah dipakai segini. Lalu mengucaplah ia daripada 2 kalimat syahadat dengan mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka jadilah ia seorang muslim. Maka ketika ia mengucapkan dengan demikian itu, hancur luluhlah hatinya daripada si hakim itu. Artinya kadang mendapatkan apa-apa disebabkan lantaran kebahilan yang ia perbuat, maka penyesalanlah diperolehnya sepanjang hayat hidupnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana